Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesyaro dengan NIM 0419171542. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Langsung aja ke videonya. Jadi ini untuk soal tugas 3 praktikum pemrograman berbasis desktop. Di sini kita diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini yang mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek. Ini petunjuk pengerjaan tugas dan poinnya. Buat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua item dalam restoran yang harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Definisi metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Yang kedua, membuat 3 kelas turunan dari menu items, yaitu makanan, minuman, dan diskon, yang dimana kelas makanan dan minum adalah subkelas dari menu item dan harus mempunyai atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasi metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, membuat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini juga harus mempunyai atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Yang keempat, membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini juga harus mempunyai atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Lalu yang ketujuh, yaitu program pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Yang kedelapan, program harus mempunyai menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Yang kesembilan, mengimplementasikan operasi I atau O dan operasi fill untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah fill text dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari fill text. Gunakan struk keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dalam proses pesanan. Yang ke-11, untuk durasi video penjelasannya maksimal 15 menit. Ini ada petunjuk tambahannya. Kita dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi, dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Tadi di sini ada implementasi konsep inheritance, yaitu konsep inheritance itu diterapkan dengan membuat dengan kelas makanan, minuman, dan diskon yang merupakan subkelas dari menu item. Kelas-kelas ini mewarisi atribut dan metode dari menu item yang mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi yang lebih spesifik. Ini tadi ya. Terus ada konsep encapsulation, itu atribut-atribut di sini yang ke-6 ya.
Atribut-atribut dalam kelas seperti nama, harga, kategori, pada menu item, serta atribut-atribut lainnya seperti jenis makanan, jenis minuman, dan diskon yang bersifat privat dan hanya dapat diakses melalui metode getter, yang misalnya seperti get name, get harga, dan lain-lain. Lalu ada penggunaan pengecualian exception. Ini pengecualian yang digunakan dalam kelas menu saat mencari menu yang tidak ada dengan metode cari menu. Jika item tidak ditemukan, maka akan dilemparkan exception yang menangani kasus tersebut. Dan juga digunakan saat memuat atau menyimpan file jika ada kesalahan, pengecualian yang akan ditangani dengan pesan error. Oke, jadi langsung aja ke sini ya, ke kode langsung. Di sini saya udah buat. Jadi tadi yang soal pertama yaitu membuat sebuah kelas abstrak menu item yang menjadi kelas dasar untuk semua menu dalam restoran yang mempunyai atribut string, harga, double, kategori string, definisi, metode abstrak, tapi menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Di sini ada kelas abstrak menunya, kita udah buat. Di sini ada string nama, private string nama, double harga, private string kategori. Lalu di sini juga, di sini ada getter dengan enkapsulasi juga. Di sini ada public abstract void tampil menu. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat langsung diinstansi atau dibuat oleh objek. Kelas ini dirancang untuk menjadi kelas dasar atau subkelas yang akan diwarisi oleh kelas-kelas lainnya. Metode abstrak untuk ditimpa di subkelas. Lalu ada kelas biasa. Di sini kelas biasa ini ya. Kelas biasa adalah kelas yang dapat langsung diinstansi. Ini artinya bisa membuat objek dari kelas ini secara langsung. Yang kedua yaitu membuat 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Di sini udah ada kelas makanannya. Nih. Di sini ya. Kita masukkan ya. Nama, ada double harganya, ada kategori, ada jenis makanannya juga. Lalu di sini ada kelas minumannya. Yang tadi di atas kelas makanan, yang ini di kelas minuman, sama juga ada string nama, double harga, string kategori, sama jenis minumannya. Kita masukin, misalnya nama minumannya apa, ST dengan harga 10.000, misal kategorinya minuman, jenis minumannya apa, dingin atau hangat, kita masukkan di sini ya. Nanti akan menampilkan menunya. Lalu ada kelas diskon, di mana kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini juga mempunyai atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Di sini ada kelas diskon. Di sini akan menampilkan diskonnya, persen diskon, lalu menghitung harga setelah diskon. Yang ketiga, buat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran yang mempunyai atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Di sini kelas menunya. Di sini ada daftar menu. Lalu menampilkan daftar menunya. Kita masukkan nanti menu-menunya yang tadi di sini ya. Kita masukkan tadi. Lalu yang keempat, buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus mempunyai atribut berupa array list untuk menyimpan item menu yang dipesan oleh pelanggan. Di sini ada kelas pesanannya. Di sini saya ingin menambah item, lalu kita akan menghitung totalnya, harganya, lalu akan di-return. Setelah itu akan mencetak struk pesanan. Di sini untuk mencetak struk pesanan, lalu disimpan struknya di sini, lalu dihitung. Di sini pengecualian kostum, kelas item tidak ditemukan. Lalu yang kelima, implementasi konsep dengan benar tentang kelas-kelas ini. Di sini udah kita masuk ke menu utamanya. Di sini public class dengan nama manajemen restoran. Di sini ada scanner, new scanner, menu-menu sama new menu, pesan. Lalu saat kita run, maka akan keluar seperti ini. Menu restoran, yang pertama tambah item menu, tampilkan menu, buat pesanan baru,
tambah item ke pesanan, cetak stok pesanan, simpan menu ke file, muat menu dari file, lalu keluar. Di sini ada pilih opsi. Nah, selanjutnya ada fitur tambahan menu. Kita run di sini. Misalnya menambah item menu, lalu keluar seperti ini. Memilih jenis itemnya, makanan, minuman, atau diskon. Lalu akan keluar nama, harga, kategori, kita masukkan namanya, kita masukkan harganya. Sini kita masukkan juga kategorinya. Lalu kita masukkan jenis makanannya, misalnya apa, dingin atau panas, sama jenis minumannya juga. Lalu ada persentase diskonnya. Setelah itu menampilkan menunya. Yang ketiga yaitu membuat pesanan. Setelah kita ini menampilkan menu, kita bisa buat pesanan. Lalu masukkan nama itemnya, lalu ditambahkan ke dalam pesanan. Yang kelima, disimpan struk pesanannya. Lalu kita simpan menu ke file. Jika berhasil, maka menu berhasil disimpan ke file. Selanjutnya, yang ketujuh di sini ada menu berhasil dimuat dari file. Jika kita ingin membuat menu dari file, maka akan keluar seperti ini, menu berhasil dimuat dari file. Yang kedelapan, yaitu keluar dari pemrograman. Nanti setelah kita masukkan opsi nomor 8, maka akan keluar seperti ini. Terima kasih telah menggunakan sistem manajemen restoran. Dan di sini ada default, sistem outprint, pilihan tidak valid. Langsung aja kita running. Nah, langsung aja kita pilih nomor 1. Kita ingin menambahkan jenis makanannya. Nomor 1, namanya misalnya bakso. Harganya 20.000. Kategorinya makanan. Jenis makanannya misalnya kuah ya. Nah, sini kita masukin lagi. Kita pilih minuman, kita pilih nomor 2, misalnya kita masukin namanya es teh. Harganya 10.000. Masukin kategorinya minuman. Jenis minumannya dingin. Kita tambahkan lagi makanan, minuman nomor 2. Kita masukkan misalnya kopi. Harganya 5.000. Kategori minuman. Jenis minumannya hangat. Oke. Lalu kedua kita ingin menampilkan menu. Yang kedua menampilkan menu. Di sini ada daftar menunya. Tadi makanan, ada bakso, ada es teh, ada minuman, ada kopi, yaitu di sini ada jenisnya bakso jenisnya kuah. Di sini es teh dingin, kopi jenisnya hangat. Kita coba aja pesan nomor 3. Nah, pesanan baru dibuat. Kita tambahkan item tersebut ke pesanan. Nama itemnya apa yang kita ingin pesan, bakso misalnya. Lalu nomor 4 lagi kita tambah nama item misalnya es teh. Setelah itu kita coba cetak struk. Kita pilih opsi nomor 5. Akan keluar struk pesanan seperti ini. Kita tadi beli bakso 20.000, es teh 10.000 ya, tadi totalnya 30.000. Lalu disimpan di sini struk pesanannya. Lalu kita simpan ke file nomor 6. Nah, menu berhasil disimpan ke file. Di sini menu restoran keluar. Tadi kita pesan bakso 20.000, yaitu makanan, es teh, minuman. Ini menu yang tadi yang kita masukin. Maka dia akan kita simpan ke dalam file. Lalu nomor 7 kita muat file. Di sini menu berhasil dimuat dari file. Yang ke-8 kita keluar. Ya, berhasil. Terima kasih telah menggunakan sistem manajemen restoran. Jadi sekian penjelasan dari saya untuk tugas 3 praktikum pemrograman berbasis DevScope. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang banyak kurangnya, mohon diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.